Halo semua, hari ini kita akan menjelajahi destinasi wisata religius yang menarik di kawasan Cikaduen, Banten. Namaku Ayu Melawati, mahasiswa Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dan aku akan membantu kalian melalui serunya perjalanan menuju makam Syekh Maulana Mansur Cikaduen. Destinasi ini hanya beberapa ratus meter dari rumahku, jadi aku memutuskan untuk menjelajahinya dengan berjalan kaki. Di desa tempat tinggalku, Kampung Tarikolot, Cikaduen, kita akan merasakan suasana yang asri dan rindang pepohonan. Benar-benar menyenangkan, bukan? Selain keindahan alamnya, konteks sosial budaya di sini juga menarik sekali. Masyarakatnya yang sangat menjaga adat sopan santun dan saling sapa yang hangat saat bertemu. Ini menunjukkan kepedulian yang tinggi satu sama lain di antara masyarakat setempat. Teman-teman, tak hanya itu saja, desa Cikaduen juga terkenal dengan kulinernya. Salah satunya adalah emping Cikaduen yang terbuat dari melinjo yang diolah menjadi renyah seperti keripik. Selain itu, ada juga makanan khas di penjarahan Cikaduen ini seperti opak manis, opak gurih, kemplang, kerupuk kulit, buah ranji, buah alkesa, dan masih ada beberapa makanan lainnya. Jadi, siapa nih yang tidak penasaran untuk menjelajahi keindahan alam dan kehangatan budaya di Desa Cikaduen? Ayo ikut bersama vlog aku lebih jauh lagi. Di sini kita sudah mulai masuk ke area penjarahan Syekh Maulana Mansur Cikaduen. Lihatlah, di sini ada tangga-tangga kecil yang harus kita lalui terlebih dahulu agar bisa sampai di penjarahan Syekh Mansur Cikaduen. Nah, di sini aku mau cosplay jarah dulu ya teman-teman. Di sini kita bisa sambil duduk-duduk dan kemudian menghadap makamnya dan kita jarah seperti itu. Nah teman-teman, kalian tahu nggak saat aku duduk ini suasananya adem banget karena di sini penuh dengan pepohonan rindang. Teman, kita lanjut ke rute berikutnya. Kita lihat di sini ada pengurus dari penjarahan Syekh Maulana Mansur Cikaduen. Dan jangan lupa buka sepatu karena ada batas suci. Lanjut salam-salam biar lebih ramah, sopan santun, terjaga sosial budayanya. Dan di sini juga aku ziarah dipandu oleh adikku yang baik ini. Kemudian lanjut ke, aku bingung, di situ ada banyak yang ngantri. Apa nih? Ternyata ini adalah air ciwasiat namanya, air karomah Syekh Maulana Mansur Cikaduen gitu ya. Nah, di sini aku ikut ngantri karena penasaran juga sama rasa dan kesegarannya. Nah, di sini kita bisa bersedekah untuk bisa mencicipi air ciwasiat ini. Nah, lihat di sini ada gentong besar yang ini isinya adalah air ciwasiat dari mata air ciwasiat namanya. Ya, di sini dituangkan ke botol-botol dari air minuman atau air mineral. Kemudian ada juga yang bisa langsung dicicipi dalam hidangan gelas dalam sekali teguk. Lihatlah, aku di sini sedang menikmati kesegaran air ciwasiat. Begitu sudah bisa menikmati. Oke, baiklah, kita langsung simpan lagi gelasnya. Dan selanjutnya ini aku mau review. Ini adalah benda peninggalan sejarah yang namanya itu kima. Kima ini dari hasil wawancara adalah salah satu peninggalan dari Syekh Maulana Mansur Cikaduen yang bermakna dalam hidupnya begitu. Bentuknya seperti karang besar atau kerang besar, tapi ini namanya kima ya teman-teman. Oke, setelah review kima ini, aku lanjut ketemu sama pengurus dari penjarahan makom Syekh Maulana Mansur Cikaduen. Ini aku bertemu dengan Pak Ishak dan di sini ada beberapa orang-orang yang aku kenal. Salam sapa dulu juga. Kemudian lanjut ke sesi wawancara. Perkenalkan, saya Ayu Melawati, mahasiswa Pascasarjana Untirta semester 2. Ingin bertanya-tanya terkait lingkup konteks sosial budaya di Desa Cikaduen ini ya Pak ya. Terkait mata kuliah konteks sosial budaya masyarakat. Jadi Ayu memilih untuk mengobservasi di daerah lingkungan Cikaduen ini gitu. Iya. Untuk Bapak namanya saha? Ishak. Oke, Pak Ishak. Salah satu pengurus di makom Syekh Maulana Mansur. Salah satu pengurus. Ya. Pengurus di penjarahan makom Syekh Maulana Mansur. Bapak tinggalnya di mana?
Cikadua nih. Cikadua. Bapak udah berkeluarga? Udah. Anaknya berapa Pak? 7. Ada 7. Ada 7. Istri 1. Istri 1. Kita ngobrol-ngobrol aja sih Boleh. Pak. Ngobrol. Bapak udah lama menjadi pengurus di sini gitu? Kurang lebih 40 tahun, kurang sedikit. 40 tahun? Kurang sedikit. Masya Allah, keren. Yang ngabdi. 40 tahun. Boleh diceritakan seperti apa sih kegiatan sehari-hari bekerja menjadi pengurus di sini itu Pak? Kegiatan sehari-harinya itu. Ya, pertama terima kasih. Pertama Bapak sampaikan dulu syukur kepada Allah. Terima kasih kepada yang kita duduk di sini. Saya Maulid Masruddin. Kita mengabdi di makamnya beliau. Jadi menerima tamu sehari-hari yang berziarah. Terus tapi menerima tamu kita sambil kita mengangkat tamu yang mau jasa untuk dipimpin berdoa. Itu pun tidak semua tamu dipimpin oleh pengurus. Ada yang langsung sendiri, ada juga yang oleh langsung pengurus melalui pengurus ada. Tergantung kemauan. Jadi tidak semua tamu dipimpin oleh pengurus, tidak. Terbuka sifatnya. Sifatnya boleh siapa saja yang minta bantuan dengan senang hati dibantu gitu ya. Pertama tertib dulu. Kalau dari kesehariannya Bapak dalam satu hari ini seharian itu langsung ke sini? Langsung ke sini. Top sekali enggak sampai jam berapa tepat kira-kira Bapak jam kerjanya? Kalau pelaturan itu jam 7 sampai jam 8 sore. Jam 20. Jam 20 sampai jam 20 jam 8. Kalau pengurus di sini tuh ada berapa orang Pak? Kalau untuk mujawir itu yang doanya itu semuanya 28. Oh jadi pengurus itu ada mujawir, kemudian ada apa? Itu mujawir salah satu mujawir. Mujawir itu termasuk pengurus juga. Yang mandu jarah itu mujawir. Yang di sini di atas umur 9, air 3, 12, 40. Itu ada jadwalnya Pak? Enggak. Terbuka semuanya. Bebas. Siapa aja ya, gitu ya. Istilahnya enggak ada istilah sip-sip kan. Jadi kondisional aja gitu ya. Tepat seperti itu. Kalau dilihat dari masa kerja Bapak nih ya, dari pertama waktu itu masa menjadi pengurus di sini gitu ya, sampai sekarang ada nggak perubahan tertentu yang terlihat signifikan banget, yang terlihat banget gitu sekarang? Kalau masalah perubahan pertama tergantung dari infak sodako tamu. Seperti apa itu Pak? Sodako berupa uang, ada banyak berupa barang, dan juga tergantung dia mengelola seseorang. Ada yang mengelolanya Pak di sini? Ya, kunci ketua. Jadi dia sifat kepribadian masing-masing. Walaupun begitu tetap kan tidak terlepas dari pemantauan kepada kepengurusan. Iya, pengurusan 40 orang tadi ya. Terutama orang-orang terdekat seperti sekretaris. Nah, itu diantaranya. Kalau dari pertama banget itu langsung terbentuk nggak sih Pak kepengurusannya pertama kali Bapak di sini? Sudah langsung ada? Sudah langsung ada. Kan kemarin sempat ada pandemi COVID ya Pak. Terasa nggak Pak perubahan Pak? Sangat. Seperti apa itu Pak? Gimana sih? Kan saat itu wisata religi, penjarahan sepi ya? Sangat terasa sekali. Jadi susah diutarakan, susah diibarat ataupun umama susah seperti apa ya? Sempat 2 tahun ya Pak ya, itu kan 2 tahun sepi sekali ya. Sangat, kalau kita ceritakan, tapi jangan usah sedih, kan rata kan, secara nasional kan, ya, bukan daerah bukan Cikadung aja, bukan Peneglan bukan, semua rata. Jadi itu biasa-biasa aja. Itu pengalihannya Pak untuk mata pencaharian yang pengurus itu pengalihannya ke yang lain sih ada yang lain. Misalnya yang lain seperti apa tuh? Ada usaha seperti jualan, mungkin juga salah satu ataupun istrinya jualan. Ada juga yang ke kebun, misalnya. Jadi kebun ini pagi, kadang-kadang siang. Ini mulai ramai lagi berarti sejak pandemi berakhir aja ya gitu ya, dari begitu sampai seramai sekarang gitu ya. Itu kira-kira ada daya tarik apa sih orang-orang bisa berkunjung ke sini gitu? Apa yang mereka tuju, apa yang mereka cari sebenarnya? Kalau masalah jari gitu, pertama yang dari sudut pandang Pak Ishak. Dari sudut pandang saya
sampai seramai itu gitu sekarang? Apa yang kira-kira yang mereka Yang secara umum kan harus ke pengaruh. Ajak teman-teman. diajak teman. Nah, ada yang terakhir dari wisata pengajian. religius gitu Itu ya. dan antaranya dari katanya. Katanya ada tuh di Cikadun pencerahan. Mulai Tamu membuka itu dengan tamu 74. 1974. Sering. Ini kan bukan batu. Masih batu besar ya. Ini bangunan setengah badan. Alhamdulillah sekarang udah. Itu salah satu sedekah infak tamu. Biasanya 24 jam apa gimana Pak? 24 jam. Kalau jam 8 sampai jam 7, jam 20 sampai jam 7 itu piket 4 orang. Oh, ada piketnya. Piket 4 orang. 7 jam 8 sampai jam 7 pagi. Piket 4 orang. Pak, kembali lagi ke konteks sosial media. Berarti secara sosial memang itu dipercaya masyarakat untuk berwisata religi gitu ya, untuk bisa mengingat kematian. Sekarang kan bawa kiai, bawa ustadz, guru dari Majelis Salim sebelum jarak diarahkan terlebih dahulu apa maksud dan tujuan jarak. Jadi sehingga si jamaah yang kita bawa itu jangan sampai nyasar daripada aturan hukum. Iya betul. Jadi ada edukasinya ya Pak ya. Ketika datang mau minta dijalankan ada edukasinya juga. Kalau yang tamu-tamu kesini tuh yang Bapak kenal paling jauh misalnya ada di seluruh Indonesia. Kalimantan. Ada yang berkunjung kesini. Indonesia dan Kalimantan. Itu hampir tiap tahun tuh. Rutin tiap tahun Kalimantan. Rutin wisata religi kesini. Iya. Kalau di sini kan ayo lihat-lihat ada misalnya seperti ada acara-acara tahunan nggak untuk memperingati atau enggak acara yang memang itu dikhususkan untuk kegiatan di penjualan Cikadun sendiri. Setiap 1 Muharram. 1 Muharram itu acara apa Pak? Menurut sejarah sih awalnya beliau. Halnya Syekh Maulana Mansur Cikadun. Gak tahu yang ke-300 sekian. Itu acaranya seperti apa Pak? Ada festival tertentu? Nggak ada festival, cuma kita selama begini 1 hari acara sampai dahulu itu. Jadi seluruh masyarakat desa Cikadun ini memberikan bentuk bantuan berupa, ada yang berupa tergantung sesuai kemampuannya, ada berupa yang kita nasi, ada istirahat kita di daerah kita ya. Jadi nanti ada kajian majelis, pengajian gitu ya. Ada. Mengundang narasumber kiai-kiai. Ya itu diantara kiai-kiai. Di sini juga ada beberapa bapak-bapak yang memang terlihat sedang melintas seperti itu izin ke pengurus atau izin. Jadi mereka setiap hari datang ke sini Pak? Enggak, nginep di sini. Jadi memang itu sebagai jadi bentuk mata pencaharian. Asal jangan tinggal ke baju boleh waktu sholat. Insya Allah tidak meninggalkan waktu sholat ya Pak ya? Ya, cakep kalau di sini. Kalau ini kan karena ramainya jadi tempat wisata ya di sini, wisata religi. Di bawah kan Pak ada ojek-ojek. Kira-kira itu berpengaruh nggak sih karena ada ramainya di sini? Sangat. Gimana pengaruhnya kalau yang Bapak lihat sehari-hari? Kalau artian dan hal perekonomian, mata pencaharian mereka. Jelas pengaruh, sangat pengaruh. Kalau ramai berpengaruh sekali ya Pak ya? Kalau dikarenakan sekali pengaruh dikarenakan tempat wisata religi itu musiman sifatnya, tidak selamanya dan tidak selalu tiap hari ramai. Itu pun kalau tempat jarak, kalau kita kenal. Kadang-kadang cuma di bulan ya, seperti contoh bulan sekarang kan, selama sebulan itu kan ramai. Hampir tiap hari ramai. Nah, setelah bulan ini ke depan Rabiul Syawal, Haji, Muharram, Safar, 4 bulan ke depan agak berkurang pengunjungnya. Paling ada sedikit perubahan dulu. Ya, berarti itu juga mempengaruhi mata pencarian dari Bapak yang menjadi tukang ojek ya Pak ya? Sangat terpengaruh. Dan mungkin termasuk warung-warung yang sangat sama ya? Dari bawah sampai ke atas karena berpatokan dengan pengunjung yang kesini. Itu patokan tadi. Perasaan Bapak gimana selama mengabdi di sini? Apakah merasa cukup puas, senang bisa mengabdi? Sangat. Maaf ini bukan sosok kita fanatik. Yang enak dalam ibadah. Mendekatkan diri ke Allah. Walaupun pakaian jelek bersih.
pasti bersih ya. bersih pakaiannya. Masih dekat, berjamaah tinggal maunya. Tinggal kesadaran aja ya bagi yang di sini. Kita ikhtiar sedang menjalankan. Soal milik Allah harus ya punya aturan tuh. Yang penting kita melaksanakan sesuai fungsi kita, tugas kita. Wajib kita ikhtiar, bukan wajib kita mendapatkan rezeki milik, bukan. Yang enak itu enak ibadah. Ya, ibadahnya Nyaman. lebih Nyaman. Ya. Hampir tiap waktu itu bisa berjamaah ya. Hampir. Itu yang gitu. paling. Kecuali kita yang berhalangan Nah, gitu ya. cerita Pak, tuh, ya. itu yang paling istimewa itu ibadah. Yang paling istimewa. Untuk penyaluran uang sedekahnya itu selain ke masjid ada mungkin alokasi-alokasi yang lain. Ini dikantonkan oleh kepengurusan, Pak. Kepengurusan nanti setelah kumpul diatur sesuai Pos-posnya. pos persentase. Mungkin ada untuk anak yatim Ada, ya, Pak, ya, alhamdulillah. seperti itu ya. Maka kalau untuk yatim itu ada bentuk khusus tuh di tangga tuh. Ada Baru kita ada berdua tuh. Sekian Pak kalau dari Ayu. Terima kasih banyak atas Sekali mau di mana beri maklum. Sesuai dengan kemampuan Bapak itu yang bisa Bapak sampaikan. Nanti Ayu izin shoot ke bawah. Boleh. Oke, sesi wawancara sudah selesai. Kita lanjut lagi. Ini aku mau coba mengisi beberapa kotak sedekah. Kemudian, nah ternyata di sini masih ramai banget dan aku nunggu sendal yang diambil adikku terlebih dahulu. Ya beberapa saat akhirnya selesai. Nah, bertemu lagi dengan para mujawirnya di sini, salam-salam sapa lagi, biasa ngobrol-ngobrol hangat sebentar. Kemudian ketemu teman sekolah agama aku. Ini ada Kak Agus di sini. Kemudian kita ngobrol-ngobrol sedikit. Nah, lihatlah ini penampakan depannya. Oke, ceritanya ini aku lagi cosplay turun dari tangga. Cile gaya bener ya Ayu Melawati ini. Oke, di sini sambil melihat keindahan depan masjid, lanjut lagi ke beberapa area sekitar masjid ya. Nah, di sini aku sempat wawancara sama tukang ojek dan beberapa penjual yang ada di sekitar makam Syekh Maulana Masyhur Cikaduen. Nah, di sini ternyata pendapatan mereka kalau misalnya lagi ramai pengunjung itu estimasinya bisa 300 sampai 500 ribu rupiah per hari. Dan kalau lagi sepi pengunjung, ternyata itu akan lebih bawah, bisa sampai kisaran 50 ribu saja per hari. Nah, di sini alhamdulillah lagi ramai pengunjungnya. Oke, ini ada adik aku, dia malu-malu. Kemudian di sini karena kita lelah dan kita juga lapar, kita sambil beli ketoprak dan gado-gadonya ibu yang tadi aku udah wawancara. Oke, next lanjut ke perjalanan pulang. Tidak lupa salam sapa sama orang-orang yang kita kenal agar lebih hangat, lebih dekat dan lebih terasa kepeduliannya. Next ini aku udah mulai di perjalanan pulang, kemudian ketemu juga sama orang yang aku kenal, kemudian aku salam dan lanjut ke perjalanan pulang beberapa ratus meter menuju ke rumah. Oke. Ya, perjalanan vlog aku nggak kerasa ya udah mau sampai selesai menuju destinasi makam penjarahan Syekh Maulana Masyhur Cikaduen. Ini aku masih tetap sama Rahmah salam sapa dan disambut oleh bocil bahagianya. Oke teman-teman, sampai jumpa di next vlog yang akan aku buat tentang apa ya kira-kira. Yuk komen di kolom komentar. Aku tunggu ya teman-teman. Sampai jumpa. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Serta aktifin loncengnya biar kalian tahu vlog-vlog aku berikutnya. Dadah!